Guyu meliriknya, untuk apa? Tanggulin tertawa, aku takut kamu lelah. Bagaimana jika kamu merasa tidak enak setelah lelah? Mudah sekali menjadi tua saat kamu sedang dalam suasana hati yang buruk. Meskipun kita akan menjadi tua bersama di masa depan, itu selalu lebih baik untuk menua perlahan-lahan. Kamu baru saja tua. Ku tidak bisa menahan tawa, menatap matanya lebih dari sedikit kehangatan. Di atas panggung, lawan mereka telah tiba. Meng Xiaoran memasukkan tangannya ke dalam saku, memiringkan kepalanya, dan menatap lawan yang berjalan ke atas panggung. Dia sedikit terkejut, tetapi juga sedikit menghina. Tampilan tidak dewasa di wajah pihak lain jelas sangat berbeda dari usia 20. Di bawah usia 20, setiap kali seorang master jiwa berkultivasi selama setahun, situasinya sangat berbeda. Banyak orang datang untuk berkompetisi di usia yang sangat muda, tetapi mereka lebih banyak untuk berlatih dan mempersiapkan kompetisi di masa depan. Saat itu, dia telah melakukan ini sebelumnya, dan hari ini dia sangat puas saat menghadapi lawan dengan penghinaan. Suruh mereka pergi dalam 1 menit, oh tidak, setengah menit, kata Meng Xiaoran kepada temannya. Dier memutar matanya, kamu sombong, bagaimana kamu tahu bahwa orang tidak kuat? Meng Xiaoran mengangkat bahu, apakah ini masih perlu ditanyakan? Lihatlah usia mereka, yang paling banyak adalah 16-7 tahun. Kita akan segera berumur 20 tahun. Bagaimanapun, kita tidak punya alasan untuk kalah. Anak laki-laki itu sangat tampan. Dier memegang wajahnya dengan kedua tangan dan melihat ke sosok di seberangnya. Bocah jangkung dan tampan dengan mata besar yang jernih tidak bisa menahan perasaan sedikit emosional. Hei, fokusmu. Bisakah kamu berhenti menjadi nimfa seperti itu? Meng Xiaoran dengan cemberut membalikkan punggungnya, menghalangi pandangan Dier. Hindari kamu. Dier terbang dan menendangnya ke samping, aku tidak peduli, aku akan bertarung sebentar nanti, dia benar-benar tampan. Aku tidak bisa menemukan kekurangan darinya. Cerah dan tampan, tinggi. Jika kekuatan lebih kuat, Anda akan menjadi pangeran menawan. Nanto, kata Meng Xiaoran dengan suara marah, tetapi dia tidak berani untuk naik dan menghalangi pandangannya. Jika wanita ini menjadi gila, itu akan sangat menakutkan. Sesuatu. Wasit telah naik ke atas panggung dan mengumumkan aturan mainnya. Dier pertama kali berjalan ke tengah tempat tersebut. Tanggulin memandangi gadis yang datang dengan heran, bukankah ini akan menjadi kompetisi? Mengapa dia datang sebelum dia mengumumkan mulainya? Hei, siapa namamu? Dier menatap Tanggulin dengan mata berbinar. Tanggulin terkejut, dan menunjuk ke hidungnya. Aku? Ya. Itu kamu. Siapa namamu, saudara? Berapa umur tahun ini? Apakah kamu punya pacar? Tanya Dier bersemangat. Kembali ke posisimu, kompetisi akan segera dimulai. Ini adalah kompetisi elit master jiwa senior muda daratan, bukan pertemuan kencan buta. Wasit menegur tanpa basa-basi. Baiklah, baiklah, begitu. Pria kecil yang tampan, siapa namamu? Katakan dengan cepat. Dier terus bertanya. Aku tidak akan memberitahumu sampai aku menang, kata Tanggulin sambil tersenyum. Wow, kamu terlihat bagus dengan senyuman. Wasit, segera kembali, atau umumkan bahwa kamu menyerah dalam permainan. Meng Xiaoran tidak tahan lagi, dan berlari dengan cepat, menarik Dier dan berlari kembali. Tanggulin juga lucu di hatinya, dan ini adalah pertama kalinya lawan seperti itu bertemu. Dia tidak bisa membantu menoleh dan tersenyum pada Guyu, saya melihatnya, lawan kita sangat berselera. Guyu berkata dengan lemah, beri kamu waktu sebentar, aku akan mengambil tindakan jika aku tidak bisa menyelesaikan lawan. Jangan beritahu dia namamu. Ya, bos. Tanggulin tersenyum. Dengan susah payah, Meng Xiaoran menarik Dier kembali ke area mereka sendiri. Wasit tidak ragu-ragu untuk berhenti minum, pertandingan dimulai. Begitu pertandingan dimulai, Meng Xiaoran bergegas keluar lebih dulu. Dia benar-benar tidak tahan dengan Dier. Ayo, cepat buat keputusan. Kecepatannya sangat cepat, dan pada saat yang sama dia terbang, sayap di punggungnya terpisah. Sayapnya tidak terlihat besar, dan dia sepertinya tidak memiliki kemampuan terbang yang terlalu kuat, tetapi setelah terbang, sayapnya menyebar dan dia meluncur dengan tubuhnya tanpa masalah. 2 kuning dan 2 ungu, 4 cincin roh. Dengan keluarnya Wuhun, rambutnya dengan cepat menjadi berwarna burung emas. Ini adalah jiwa bela dirinya. Jenis yang sangat khusus dari semangat bela diri serangan gesit, tempat khususnya adalah serangannya berasal dari bulunya sendiri. Apalagi bulu ayam yang berbeda warna memiliki efek yang berbeda pula. Untuk keempat cincin roh tersebut terdapat 4 warna bulu pada tubuhnya yaitu merah, biru, kuning dan biru.
Begitu dia mengulurkan tangannya, dua bulu merah telah jatuh ke telapak tangannya, dan cincin roh kuning pertama di tubuhnya dilepaskan dengan cahaya. Dengan jentikan tangannya, kedua bulu itu terbang ke arah Tanggulin dan Guyu. Bulu-bulu itu beterbangan di udara dan dengan cepat berubah menjadi dua burung api, melebarkan sayapnya, dan terbang dengan suara siulan. Hei, sudah kubilang pelan-pelan sedikit? DR dikejar dari belakang dengan tidak puas. Tanggulin memiliki permintaan 1 menit dari Guyu dan segera keluar. Dua cincin roh emas naik, dan cincin roh pertama berkedip. Tubuh naga emas. Sisik emas menutupi seluruh tubuh, cakar naga emas bermekaran di lengan kanannya, menghadap kedua burung api itu, dia tidak berniat menghindar sama sekali. Hei, cincin roh itu emas, keren sekali. Diar melihat dua cincin roh emas di tubuh Tanggulin dan tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Meng Xiaoran juga terkejut. Ketidakpastian lawannya selalu menjadi bagian paling menakutkan dari permainan. Apa cincin roh emas itu? Cakar naga emas itu ditarik keluar dari udara tipis, dan cahaya keemasan dari cakar muntah. Kedua burung api itu langsung robek. Kaki kiri Tanggulin menyentuh tanah, dan orang itu sudah dekat. Dua bulu biru terbang keluar, dan panas yang membara sebelumnya berubah menjadi dingin yang parah. Kedua bulu itu berubah menjadi dua burung es di udara, membawa nafas dingin yang parah, dan terbang langsung ke Tanggulin. Menarik, atribut ganda es dan api? Tidak, itu bukan kontrol elemen, itu harus terkait dengan jiwa bela dirinya. Sama halnya dengan naga emas cakar melambai, dan burung es itu hancur. Dibandingkan dengan burung api sebelumnya, burung es itu berwujud dan kualitatif, tidak hanya serangan atribut, tetapi juga serangan atribut fisik. Kekuatan serangannya jelas lebih kuat daripada burung api, melihat kekuatan. Tanggulin seperti memecah bambu, segera ketika hendak berada di depannya, Meng Xiaoran tidak ragu-ragu mencabut dua bulu kuning di kepalanya dan melemparkannya ke tanah, bahkan jumlah dan warna bulu di kepalanya sesuai dengan kekuatan roh dan jenis kemampuan rohnya. Dengan kata lain, berapa kali kekuatan roh totalnya dapat melepaskan setiap kemampuan roh, akan ada banyak bulu jumlah bulu setiap warna ditentukan saat dia melepaskan rohnya. Rohnya relatif. Hal ini dikatakan membatasi, namun jumlah bulu warna yang berbeda dapat diubah dengan mencabut semangat bela diri dan melepaskannya lagi. Keuntungan adalah bahwa kecepatan pelepasan kemampuan semangat lebih cepat daripada master semangat biasa. Kemampuan semangat dilepaskan ketika bulu tersebut menyentil. Melihat Tanggulin hendak mendekat, dia menjentikkan tangannya ke tanah, dua bulu kuning jatuh ke tanah, dan dua lampu kuning yang kuat meledak. Yang membuat Tanggulin sedikit lucu adalah bukan dua burung terbang yang keluar kali ini, mereka adalah dua ayam kampung besar yang tingginya mencapai 2 meter. Mereka semua berwarna coklat, dan mereka melebarkan sayap dan bergegas menuju Tanggulin begitu mereka muncul. Semangat bela dirinya agak menarik. Langkah Tanggulin tiba-tiba dipercepat. Bentuknya berkelebat, seperti hantu, dibor di antara dua ayam kampung. Kecepatan ayam asli tidak lambat, tetapi bagaimana fleksibilitas keseluruhan dibandingkan dengan kipas bayangan hantu sekte Tang. Ketika Meng Xiaoran tercengang, cakar naga emas Tanggulin telah tiba. DR. Meng Xiaoran berteriak dengan aneh. Pria kecil yang tampan, aku datang. Suara DR terdengar, dan Tanggulin segera mencium aroma angin yang harum. Dia bingung sejenak, grogi, yang membuatnya merasa sangat berat. Meracuni. Pasangan kombinasi ini benar-benar luar biasa. Ada juga sepasang sayap di belakang DR, itu adalah sepasang sayap kupu-kupu merah muda yang sangat cantik. Sayap kupu-kupu mengepak, cincin jiwa kedua menyala, dan kabut merah muda pucat menutupi Tanggu. Lin dan Meng Xiaoran ada di sini. Anehnya, ketika kabut ini jatuh ke tubuh Meng Xiaoran, kabut itu akan menyebar dengan sendirinya, supaya tidak terkontaminasi olehnya. Bang! Sesosok terbang terbalik dari kabut, dan kedua ayam kampung itu roboh. Hah! DR berseru, melihat Meng Xiaoran terbang lebih dari 20 meter ke tanah, jelas pingsan. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa kabut beracun telah dilepaskan dengan sangat cepat, dan Tanggulin pasti akan terganggu, mengapa Meng Xiaoran gagal bahkan tanpa melepaskan kemampuan roh keempat. Tubuh Tanggulin pasti bisa digambarkan dengan bakatnya, setelah lebih dari 2 bulan siksaan di laut, potensinya telah sepenuhnya terstimulasi dan kekuatan tubuhnya sangat tinggi. Metode tantra ontologis telah sangat memperbaiki tubuhnya. Bab 612 berguling. Kabut beracun DR tidak terlalu kuat, ini terutama untuk membuat orang tidak sadar meskipun Tanggulin dipengaruhi oleh karakteristik yang dibius dari Tanggulin, kebugaran fisiknya yang kuat menekan efeknya seminimal mungkin, dan dia menerimanya secara langsung, dan masalahnya teratasi secara alami.
Long Yin terdengar, Tang Wulin membanting kaki kanannya tiba-tiba. Cahaya keemasan menyebar di sepanjang tanah, berubah menjadi naga emas kecil dan bergegas menuju Dier. Oh! Seru Dier, sayapnya mengepak dan terbang menuju langit. Tapi di sini, 8 naga kecil emas telah berada di bawahnya, dan 8 naga kecil melayang dan berenang, dan kekuatan isap datang dari tanah. Naga emas mengguncang bumi tidak hanya dapat berosilasi ke atas, tetapi juga menarik ke bawah. Pada awalnya, naga merah Douluo menggunakan tangan ini untuk menghadapi Master Jiwa Terbang, dan dia telah berkultivasi secara ekstrim, bahkan Master Jiwa Terbang di langit dapat ditarik ke bawah dengan kekuatan hisap naga. Kebugaran fisik Dier jelas tidak cukup untuk melawan naga emas dan mengguncang bumi. Di Wing baru saja bertarung, dan orang tersebut jatuh dari udara. Cincin roh keempatnya juga menyala saat ini, dan tubuh Jiao disuruh berputar saat dia jatuh. Sepasang sayap kupu-kupu melejit 3 kali. Permukaan sayap kupu-kupu tidak hanya menyembul dari kabut beracun, tetapi juga penuh dengan karakteristik tajam. Dang! Cakar naga emas tiba-tiba masuk ke sayap kupu-kupu berputar berkecepatan tinggi ini. Sayap kupu-kupu menebas cakar naga emas, mengeluarkan percikan besar, tapi tiba-tiba berhenti. Tertangkap oleh cakar naga emas. Tang Wulin menginjak tanah lagi dengan kaki kanannya, dan kekuatan kejut yang besar menghilangkan semua kabut beracun di udara, dan Dier juga terguncang dengan darah melonjak dan seluruh tubuhnya kaku. Permainan selesai, kombinasi ke-116 menang. 40 detik, inilah total durasi pertempuran ini. Meng Xiaoran dan Dier sebenarnya tidak bekerja sama, dan mereka meremehkan musuh. Namun, ketahanan fisik Tang Wulin yang kuat juga meninggalkan kesan yang sangat kuat pada orang yang peduli. Bos, tugas selesai. Tang Wulin menyeringai kembali ke sisi Guyu. Dier telah pulih saat ini, alih-alih mundur secara langsung, dia mengejarnya dari belakang. Pria kecil yang tampan, meskipun kita kalah, dapatkah kamu memberitahuku namamu? Kamu sangat luar biasa. Pria tampan kecil yang sempurna. Apakah aku akan menjadi penggemarmu di game-game berikutnya? Tang Wulin tertegun. Anda ingin menjadi penggemar makan untuk saya? Berapa banyak yang harus Anda makan untuk kenyang? Dier linglung, tetapi Guyu tidak bisa membantu tetapi tersandung dengan senyuman, perutnya sakit. Mengambil makanan dengan seorang Faudie, ini benar-benar. Dier tidak bisa menanyakan nama Tang Wulin pada akhirnya, tetapi Meng Xiaoran menutupi wajahnya dan turun dari panggung. Dia selalu merasa bahwa dia sangat tidak dapat diandalkan, tetapi Dier benar-benar harus menambahkan lebih banyak kata daripada dirinya sendiri. Tim Shrek beruntung di babak pertama pertandingan ganda Ye Xinglan, Su Lixi, Lei Xiangyu dan Su Xiaoyan juga tidak menghadapi lawan yang terlalu kuat, dan lolos dengan mulus untuk maju ke babak berikutnya. Mimbar. Kualitas murid-murid di Akademi Shrek ini memang sangat tinggi. Benar-benar layak menjadi akademi nomor 1 di benua Douluo. Apa hasil analisis datanya sudah keluar? Tanya Dai Tianling. Dilihat dari penampilan mereka di game sebelumnya dan game individu. Yang terkuat mungkin adalah kapten mereka Tang Wulin. Pria kecil yang membuat masalah di upacara penyambutan. Orang tua di sampingnya memegangnya di tangannya. Dengan lembar data. Pada pertandingan individu pertama, dia mengalahkan Ling Wuxie. Meskipun Ling Wuxie bukan dari Akademi Monster, dia juga dianggap yang terbaik di antara generasi muda dari Master Jiwa kita. Master Armor 1 kata. Tang Wulin ini juga mengalahkan Master Armor Tempur 1 kata? Dai Tianling tiba-tiba merasa sedikit aneh, mata nakal putrinya bagus. Ya. Saya telah menonton videonya dengan hati-hati. Tang Wulin ini memiliki banyak pengalaman tempur yang sebenarnya, tetapi karena dia masih muda dan memiliki tingkat kultivasi yang rendah, dia kekurangan baju besi perang. Tetapi ketika menghadapi master baju besi pertempuran, Ling Wuxie yang dia tekan sama sekali tidak bisa mengeluarkan kelebihan dari battle armor, dan di saat yang sama menunjukkan daya ledak yang terus-menerus. Dilihat dari kerusakan armor battle Ling Wuxie, kekuatan dan kekuatan serangan Tang Wulin ini sangat kuat, jauh. Guru roh 4 cincin super biasa. Kebugaran fisiknya pasti sangat istimewa. Sedangkan untuk cincin roh emasnya, kita perlu lebih memperhatikannya. Kita tidak tahu apa yang terjadi saat ini, tapi itu jelas bukan cincin roh legendaris berumur 1 juta tahun. Dai Tianling tersenyum. Mengatakan, pria kecil yang menarik. Akademi Shrek benar-benar tempat bagi monster. Tonton lebih banyak permainannya. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa kenakalan putrinya tampaknya bisa dibenarkan. Sebagai atasan, dia selalu menginginkan bakat. Meskipun Tang Wulin adalah siswa Akademi Shrek, dia adalah raja suatu negara. Jika dipastikan bahwa lelaki kecil ini adalah bakat inti yang dibina oleh Akademi Shrek di masa depan, maka
Tang Wulin. Duo berakhir. Tang Wulin keluar dari tempat kompetisi bersama teman-temannya, dan dia mendengar panggilan begitu dia keluar. Tang Wulin menoleh untuk melihat, dan melihat Dai Yun-er dengan pakaian polos bersembunyi di sudut dan memanggilnya dengan penuh semangat. Untuk sang putri, dia benar-benar tidak memiliki kesan baik. Apalagi di pesta dan sehari itu, dia langsung menjadikan dirinya incaran. Meskipun saya belum melihat apapun, tetapi setelah jumlah pertandingan berkurang, kemungkinan para elit kerajaan Bintang Luo yang memperlakukan diri mereka sendiri sebagai lawan akan meningkat. Namun, bagaimanapun, dia adalah seorang putri, dan dia tidak terlalu kasar. Mereka harus berjalan, sementara yang lain tetap di tempat mereka berada, memandang Tang Wulin dan sang putri dengan rasa ingin tahu. Wajah Guyu sangat tenang, dengan tangan di saku celananya, hanya melihat mereka dalam diam. "Hai, putrimu. Ada apa? Aku menonton permainanmu dan video pertandingan individu. Kamu tidak buruk?" Dai Yuner berkata kepada Tang Wulin yang berjalan ke depan sambil tersenyum. Tang Wulin berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak apa-apa." Dai Yuner tersenyum dan berkata, "Kamu harus ikut. Jika kamu memenangkan kejuaraan individu, mungkin aku akan memilihmu menjadi penunggang kuda." Tang Wulin berbalik. Dia memutar matanya dan berkata, "Maaf, Yang Mulia. Saya penduduk asli Douluo, tetapi saya tidak berencana untuk tinggal di sini. Anda tidak boleh memilih saya. Anda bukan tipeku." Dai Yuner mendengarkan Tang Wulin dengan sangat jelas. Jika Anda menolak, Anda tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku. Dia baru saja menonton Tang Wulin dan pertandingan ganda mereka, dan dia baru saja menonton video pertandingan individu sebelumnya, dan dia menjadi sangat tertarik padanya. "Saya selalu mendengar bahwa Akademi Shrek adalah akademi pertama di benua Douluo yang telah diwariskan selama lebih dari 20.000 tahun." Tang Wulin jelas seumuran dengannya, tetapi kekuatannya jauh lebih tinggi dari Tongji. Master Armor pertarungan karakter dikalahkan olehnya, dan citra eksternal Tang Wulin memang sangat bagus, sehingga Dai Yun-er bersemangat dan berlari dengan penuh semangat, ingin berbicara dengannya, tetapi tidak menyangka, disiramkan langsung dengan air dingin. Dari masa kanak-kanak hingga usia, sebagai putri tercinta Kaisar Dai Tianling dari Kekaisaran Bintang Luo, dia adalah kumpulan dari ribuan favorit. Tidak hanya ayahnya disukai, tetapi saudara laki-lakinya juga menganggapnya sebagai permata di telapak tangan. Dia benar-benar patuh padanya, tidak peduli betapa aneh masalahnya, akan selalu ada saudara laki-laki yang membawanya untuknya. Tidak ada yang pernah menolaknya seperti ini. Dari mata Tang Wulin, dia benar-benar melihat jejak kebosanan, bahkan sedikit ketidaksabaran, dan tatapan menjauh darinya sangat menyakiti hatinya. Dia sendiri tidak benar-benar ingin memilih Tang Wulin untuk duduk di atas kuda, tetapi karakternya mendikte bahwa dia biasa menggodanya, tetapi penolakan langsung Tang Wulin menyebabkan harga dirinya sangat terpengaruh. "Kamu." Dai Yun-er memelototi Tang Wulin dengan tangan di pinggul, sepasang mata indah yang dipenuhi kabut. "Yang Mulia, jika tidak ada yang salah, saya akan kembali dan beristirahat." Tang Wulin sama sekali tidak ingin terlibat dengan putri. Melambai padanya, berbalik dan pergi. Bab 613 Perintah Pemanggilan Sekte Tang. "Tang Wulin, tunggu aku." Dai Yun datang dari belakang anak itu menjerit marah. Tang Wulin berbalik ke arahnya, mentangkan tangannya, dan membuat tampilan acuh tak acuh. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Dai Yun-er, dia tidak suka orang yang suka mempermainkan orang lain. Selain itu, dia bukan anggota Kekaisaran Bintang Luo. Anda dapat melakukan apapun yang Anda suka di Kekaisaran Bintang Luo, tetapi apa hubungannya dengan saya? Menatap Tang Wulin dan teman-temannya pergi, dada kecil Dai Yun-er terus bergelombang karena marah. "Tunggu, tunggu." Dai Yun-er berbalik dan lari, langsung menuju ke istana. Dia lari dengan diam-diam hari ini, kalau tidak dia tidak akan tanpa rombongan, dia lari kembali ke istana dan langsung lari ke istana. Kakak keempat, teriaknya sebelum berlari ke depan istana. Pintu istana terbuka, dan suara yang hangat terdengar dari dalam, putri kecil mendapat masalah lagi? Bukankah masalah yang terjadi kali ini? Seseorang berjalan keluar istana, mengenakan gaun biru, yang terlihat biasa saja. Terlihat berusia sekitar 20 tahun, tampan dan ramping. Dengan senyum tipis di wajahnya, dia memegang buku di tangannya, jelas dia sedang membaca sekarang. 4 saudara. Dai Yun-er bergegas ke pemuda itu, air mata mengalir di matanya. Wajah Dai Yuan berubah, senyumnya menghilang, dia buru-buru membuka lengannya untuk memeluk adiknya. "Ada apa, putri kecilku, siapa yang membuatmu tidak bahagia?" Beritahu saudara keempat. Kaisar Bintang Luo Dai Tianling memiliki banyak anak laki-laki.
Tapi atmosfer kerajaan sangat bagus, yang juga merupakan persyaratan Kekaisaran Bintang Luo. Sejak beberapa tahun yang lalu, ketika Kekaisaran Bintang Luo masih di benua Douluo, ada pepatah kuno yang mengatakan bahwa laki-laki keluarga harus memiliki persaingan yang kejam, bahkan hidup dan mati, sehingga yang terkuat dapat mewarisi tahta. Namun karena satu generasi mengalami masalah, aturan ini dihapuskan, dan sudah menjadi persyaratan bahwa keluarga laki-laki harus hidup berdampingan secara damai dan bersaing secara adil. Tapi tetap yang terbaik untuk berhasil naik tahta. Keluarga Dai adalah keluarga yang sangat tua yang telah diwariskan hingga hari ini dan memiliki sejarah keluarga. Dai Yuan tidak diragukan lagi adalah yang terbaik dari generasi ini. Dia berusia 19 tahun ini. Dia semua ahli dalam keterampilan sipil dan militer. Dia sangat dicintai oleh Dai Tianling. Setelah ulang tahunnya yang ke-20 berakhir, dia akan diangkat menjadi pangeran. Putra mahkota. Dai Yuan dan Dai Yun-er adalah rekan perempuan yang sama, dan di antara banyak saudara laki-laki, dia adalah orang yang paling mencintai adik perempuan ini, yang bahkan lebih buruk daripada Dai Tianling. Oleh karena itu, Dai Yun-er akan menjadi orang pertama yang menemukannya jika dia memiliki masalah. Meskipun Dai Yun-er eksentrik, dia memiliki kepribadian yang sangat lincah dan ceria, dia jarang menangis pada saat-saat biasa, dan paling banyak berpura-pura dianiaya atau menyedihkan untuk memenangkan simpati. Melihat adiknya menangis, Dai Yuan tiba-tiba panik. Dai Yun-er tidak berbicara, dia hanya melemparkan dirinya ke pelukan kakaknya dan menangis dengan getir, menghentakkan kakinya terus-menerus. Jangan menangis, sikap Yun-er, beritahu kakakmu apa yang terjadi, dan kakakmu akan membantumu. Apakah kamu melakukan sesuatu yang salah dan ayahmu menghukummu? Dai Yuan bertanya dengan ragu-ragu, karena dia sangat jelas betapa penyayang ayah kaisar kepada adik perempuan ini, dan dia tidak pernah menyerah untuk benar-benar menghukumnya, jika tidak, putri kecil tidak akan mengembangkan karakternya saat ini. Bukan ayah kaisar, yang tidak mau menghukum saya. Itu orang jahat dari luar. Saudara Si, tahukah Anda misi dari benua Douluo? Beberapa orang dalam misi dari Akademi Shrek sangat buruk, terutama yang bernama Tang Wulin, dia menggangguku. Dai Yun-er menangis. Akademi Shrek? Mata Dai Yuan bergerak. Nah, ini Akademi Shrek. Misi mereka baru datang hari itu. Saat makan malam, aku dengan ramah mengajaknya menari untuk menunjukkan persahabatan. Tapi dia sengaja menginjak kakiku, yang membuatku sakit hati. Oh, Anda kemudian mengatakan bahwa Anda ingin memilihnya sebagai pembawa pesan dan menjadikannya sasaran kritik publik. Dai Yuan tiba-tiba merasakan betapa baiknya beritanya. Dia kebetulan sedang keluar untuk urusan bisnis hari itu. Meskipun tidak ada orang di sana, berita itu sudah lama terdengar. Ya, itu dia. Aku tidak benar-benar ingin memilihnya sebagai petugas, aku hanya mengatakan itu dengan sengaja. Tapi siapa tahu, pria ini sangat baik, dan dia juga berpartisipasi dalam kompetisi elit master jiwa senior muda benua. Setelah hanya memenangkan 1 atau 2 pertandingan, itu sombong. Saya bertemu dengannya di lapangan hari ini, dan dia berlari ke arah saya dan mengatakan kepada saya bahwa saya tidak layak untuknya. Dia juga mengatakan bahwa Master Jiwa Kekaisaran Bintang Luo kita tidak baik, meskipun dia baru berusia 15 tahun, dan dia bisa menyapu kita semua. Benar-benar memberatkan, aku akan marah. Saudara, kamu harus melampiaskan amarahku untukku. 1. Dai Yun-er menambahkan lebih banyak energi dan kecemburuan, dan Dai Yuan mengerutkan kening. Berdasarkan pemahamannya tentang adik perempuannya, sungguh bagus bahwa 30% dari kata-katanya sangat bagus. Tetapi tidak ada keraguan bahwa Tang Wulin ini pasti benar-benar menyinggung perasaannya, atau dia tidak akan begitu marah. 4 saudara, aku bersumpah apa yang aku katakan itu benar, dan dia benar-benar tidak menyukaiku karena tidak layak untuknya. Bahkan jika aku menggodanya hari itu, dia mengatakan itu, di depan banyak orang, wow. Dai Yun-er saya menangis lagi. Dai Yuan percaya sedikit sekarang, dia mengenal adik ini dengan sangat baik, dia bersedia menambahkan awalan bersumpah, maka kalimat ini umumnya benar. Dia orang luar, kenapa adikku tidak pantas untuknya? Mata Dai Yuan bersinar dengan roh jahat. Awan jangan menangis, saudaraku untuk Anda curhat monster kampus tim adalah 2 putaran pertama, mereka tidak berpartisipasi? Bahwa kami berdiri dan mengalahkan mereka, sehingga mereka benar-benar mendiskreditkan untuk membalas dendam Anda. Tang Lin tidak menari. Mengetahui apa yang akan dia hadapi setelah menyinggung sang putri. Setelah kembali ke hotel dengan teman-teman saya, dia siap bermeditasi. Turnamen elit master jiwa senior muda benua di kota Xingluo terlalu padat. Ada terlalu banyak orang, dan dia tidak ingin keluar saat ini.
Tiba-tiba, matanya bergerak, dan tanpa sadar dia mengeluarkan lencana dari lengannya. Permukaan lencana memancarkan lingkaran cahaya putih lembut, dan sebuah pola muncul, yang merupakan pola yang mirip dengan panah. Ini sinyal bantuan dari Tang Sekte Do Huntang. Lencana di tangan Tanggulin ini persis dengan lencana Tang Sekte Do Huntang yang dimiliki oleh setiap petarung Do Huntang. Ia adalah petarung tingkat putih, dan lencana juga berwarna putih. Ada tombol di bagian belakang lencana. Saat Anda menghadapi bahaya, tekan tombol segera. Dalam jarak 100 mil, siapapun yang memiliki Tang Sekte Do Soul Hall akan segera bergegas menyelamatkan. Panah di depan menunjukkan arah. Tang Wulin tidak berani mengabaikan, dia dengan cepat mengganti kostum Tang Men Do Huntang, topeng putih tetap di wajahnya, kerudung menutupi kepalanya, dan dia dengan cepat meninggalkan hotel dan menuju ke arah panah. Ini adalah pertama kalinya dia menerima sinyal penyelamatan sejak dia mendapatkan lencana Tang Sekte Do Soul Hall, dan dia juga sangat aneh. Sekte Tang seharusnya menjadi markas besar di kota Bintang Luo di Kekaisaran Bintang Luo, bagaimana mungkin ada bahaya bagi anggota Aula Do Jiwa di dekat markas. Menurut anak panah, dia tidak mengambil transportasi apapun, dia hanya mencoba menemukan tempat yang sepi dengan sesedikit mungkin orang. Panah itu berkedip lebih cepat dan lebih cepat, yang berarti dia semakin dekat dan lebih dekat ke tujuan. Itu tentang keamanan jubah Do Huntang. Tang Wulin menginjak bayang-bayang hantu, dan tidak peduli apakah itu akan menarik perhatian, dan bergerak maju secepat mungkin tanpa terlihat oleh orang biasa. Panah itu akhirnya berkedip secara ekstrim, dan Tang Wulin juga berhenti, tetapi ketika dia melihat gedung tinggi di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk terkejut. Ini adalah bangunan seperti kastil, sederhana dan megah, dengan dua karakter besar tergantung di atasnya, Tang Men. Sinyal bantuan datang dari Sekte Tang. Selain itu, dia segera melihat bahwa ada seorang pejuang Tang Sekte Do Spirit Hall yang berpakaian seperti dirinya, dengan topeng di wajahnya, datang dengan cepat, tetapi dia tidak berhenti dan memasuki Sekte Tang secara langsung. Meski Tang Wulin bingung, tapi buru-buru mengikuti para pejuang terkonsentrasi ini ke markas Tang Men di Star City. Tanpa diduga, ketika dia datang ke markas Tang Men dengan cara ini, Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan sedikit aneh di hatinya, tetapi dengan cara yang sama, dia juga penuh rasa ingin tahu, mengapa ada sinyal bantuan di sini. Mengikuti pejuang di depan, sudah terlambat untuk melihat situasi di dalam gerbang Tang. Saya hanya merasa bahwa skala bangunan ini sebanding dengan istana kekaisaran, dan bahkan lebih besar dari bangunan gerbang Tang di kota Shrek. Segera, dia mengikuti pejuang di depan ke aula samping Tang Men. Sudah ada 20 atau 30 petarung di sini. Setiap orang memakai kerudung dan topeng di wajah mereka. Ini juga aturan Do Huntang. Pejuang tidak mengetahui identitas satu sama lain, karena privasi para pejuang harus dilindungi semaksimal mungkin. Orang yang berdiri di depan memiliki tangan di belakang punggungnya, dengan topeng hitam di wajahnya, dan tudungnya sama dengan orang lain. Bab 614 Tugas Balai Semangat Juang. Ya, ada cukup banyak orang. Petarung tingkat hitam itu mengulurkan tangan kanan menunjukkan lencana petarung level hitam di telapak tangannya. Satu tekanan pada lencana tidak lagi melepaskan sinyal. Dia mengeluarkan sinyal ini untuk meminta bantuan. Tiba-tiba di hati Tang Wulin, ini bukanlah sinyal bantuan, tetapi sinyal kolektif. Ternyata bisa digunakan seperti ini. Dia datang ke sini tanpa bisa dijelaskan. Perasaan berpartisipasi dalam aktivitas kolektif Tang Sekte Do Soul Hall untuk pertama kalinya di benua Bintang Luo masih agak aneh dan sedikit berharap. Untuk apa mereka? Faktanya, Tang Wulin tidak pernah dipanggil ketika dia berada di kota Shrek, karena sistem bimbingan jiwa Sekte Tang di sisi kota Shrek memperlakukannya secara khusus dan memblokir sinyal lencananya. Karena dia masih menjadi murid Akademi Shrek, dan pada saat yang sama memiliki potensi yang besar, sebelum dia lulus dari Akademi Luar Akademi Shrek, sebelum dia dipromosikan menjadi Master Armor Pertempuran, dia tidak akan membiarkan dia berpartisipasi dalam tugas berbahaya apapun. Namun, sistem Tang Men Do Huntang di kota Xingluo bersifat independen. Begitu ada acara pertemuan, Tang Wulin langsung menerima sinyal. Karena itulah ada adegan di hadapanku. Mereka datang, Satpam. Kemudian ambil bagian dalam aksinya. Bagaimanapun, semua orang berpakaian sama, dan tidak ada yang tahu siapa mereka. Pejuang tingkat hitam itu berkata dengan suara yang dalam, kami telah menerima berita yang dapat dipercaya bahwa organisasi perlawanan Tengkorak Hijau akan memanfaatkan penduduk kota Xingluo untuk melakukan aktivitas teroris tambahan malam ini. Kami sekarang telah menemukan di mana mereka ingin bertindak. Tapi tidak. Mengetahui di mana sarang mereka berada, mereka hanya bisa pergi ke target mereka untuk membuat pengaturan terlebih dahulu.
Saya pribadi akan memimpin tim di sana, dan Anda akan siap untuk berperang. Organisasi perlawanan tengkorak hijau itu galak dan brutal, untuk menghindari lebih banyak warga sipil yang dirugikan. Ini secara khusus diperbolehkan untuk langsung membunuh semua target. Sebelum menetapkan tugas, konfirmasikan identitasnya. Konfirmasi identitas? Bagaimana cara mengonfirmasi? Tanggulin tercengang. Tapi segera dia melihat bahwa petarung lain mengulurkan tangan kanan mereka, memegang lencana petarung di telapak tangan mereka. Dia juga dengan tergesa-gesa mengulurkan tangan kanannya, memperlihatkan lencana dari petarung kulit putih itu. Lencana petarung level hitam jauh lebih besar dari lencananya, dan tampaknya memiliki fungsi yang berbeda. Tanda hitam membubung ke langit, dan dengan cepat meluas menjadi layar gelap. Setelah diseret, cahaya redup muncul dari lencana di tangan para petarung. Ke tempat teduh. Tiba-tiba, lampu tersebut menyala seperti bintang di langit malam. Tanggulin bisa melihat dengan jelas sekarang, kecuali petarung peringkat hitam, lencana semua orang menyala dengan warna berbeda. 4 di antaranya berwarna ungu, yang jelas lebih kuat dari yang lain, 12 berwarna kuning, dan sisanya putih. Kecuali untuk petarung tingkat hitam, semua 30 petarung secara alami adalah 4 petarung tingkat ungu, 12 petarung tingkat kuning, dan 14 petarung tingkat putih. Menurut aturan Fighting Spirit Hall, petarung level hitam harus memiliki setidaknya Master Armor Pertempuran 3 karakter, dan ketika pejuang level ungu adalah Armor Pertempuran 2 karakter, pejuang level kuning adalah Master Armor Pertempuran 1 karakter, dan pejuang level putih harus memiliki setidaknya 4 cincin. Basis budidaya, memiliki setidaknya 1 baju perang. Pada saat yang sama, Anda harus memiliki potensi untuk menjadi Master Baju Besi Pertempuran dengan 2 karakter atau lebih sebelum Anda dapat bergabung dengan Aula Roh Pejuang. Dengan kata lain, murid-murid Tang Sekte yang berkumpul di aula ini saat ini memiliki 1 Master Armor Pertempuran 3 karakter, 4 Master Armor Pertempuran 2 karakter, dan 12 Master Armor Pertempuran 1 karakter. Dari saat lencana dipasang hingga saat ini, begitu banyak orang kuat dapat dikumpulkan dalam waktu sesingkat itu, Tanggulin tidak bisa membantu tetapi diam-diam dikejutkan oleh latar belakang Sekte Tang di Kekaisaran Bintang Luo. Pergi, susun rencana aksi di jalan. Dengan lambaian tangan, petarung level hitam itu membuka pintu samping dan berjalan keluar lebih dulu. Tidak ada yang bersuara, mereka keluar dan mengikuti. Naik lift dan turun ke tempat di mana dia tidak tahu di mana, Tanggulin hanya mengikuti yang lain, dan kemudian mereka naik 3 mobil yang dipandu jiwa secara terpisah. Mobil-mobil yang dipandu jiwa ini semuanya istimewa, dan jendelanya diproses sehingga bagian dalam tidak dapat dilihat dari luar, tetapi bagian luarnya dapat dilihat dari dalam. Di mobil Tanggulin, ada petarung tingkat ungu, dan sisanya adalah petarung tingkat putih seperti dia. Setelah masuk ke dalam mobil, petarung ungu mengirimi semua orang tas kecil, dan berkata dengan suara yang dalam, letakkan komunikator di telinga Anda dan tetap berhubungan kapan saja. Nomor sementara Anda ada di dalam tas. Tugas Anda adalah bertanggung jawab untuk mencegah warna hijau penyelenggara kerangka melarikan diri. Pada saat yang sama, mereka siap menerima pesanan kapan saja. Peta elektronik memiliki lokasi yang menjadi tanggung jawab Anda. Ketika Anda membutuhkan bantuan, segera laporkan nomor Anda dan situasinya. Serangan yang diluncurkan oleh organisasi Tengkorak Hijau pasti akan menggunakan perbaikan. Memasang bom jiwa itu berbahaya. Semua orang harus hati-hati. Jika bom ditemukan, laporkan dulu. Beberapa anggota kami bertanggung jawab membongkar bom. Kecuali Anda benar-benar yakin, jangan coba-coba membongkar sendiri. Apakah kamu mengerti? Ya. Para pejuang tingkat putih menjawab serempak. Karena ini adalah pertama kalinya Tanggulin berpartisipasi dalam tindakan seperti itu, jawabannya lambat. Tatapan mata petarung peringkat ungu langsung tertuju padanya, Baisan, apakah kamu punya masalah? Nomor sementara yang didapat Tanggulin adalah Bai nomor 3. Tidak. Tanggulin langsung menjawab. Suaranya jelas lebih muda dari yang lain, tetapi petarung tingkat ungu tidak peduli, karena petarung tingkat putih dipilih oleh Sekte Tang untuk memiliki potensi untuk mengembangkan kemampuan tempur yang sebenarnya di masa depan, dan itu normal untuk menjadi lebih muda. Ini adalah pertama kalinya kamu berpartisipasi dalam aksi semacam ini? Tanya petarung tingkat ungu, nomornya adalah Zi. Ya. Meskipun Tanggulin sedikit malu, dia tetap mengaku. Jangan gugup, tindakan internal pada dasarnya dilakukan oleh petarung di atas level kuning, dan kamu terutama bertanggung jawab atas pinggiran. Lakukan sesukamu, selalu hati-hati dan tidak akan ada masalah. Jika menemui hal-hal yang tidak terkendali, segera untuk bantuan, mitra terdekat Anda akan kembali dan membantu Anda. Ya. Tanggulin buru-buru setuju.
Dia tidak gugup, tapi dia sangat bersemangat. Dia juga membenci organisasi pemberontakan Tengkorak Hijau. Dia diserang oleh mereka begitu dia tiba di benua Xingluo. Tang Wulin secara alami sangat ingin mencoba tindakan ini terhadap mereka. Mobilnya stabil, dan Zi membuat serangkaian pengaturan. Tang Wulin melihat peta elektronik seperti jam tangan di pergelangan tangannya, dan kemudian menjadi akrab dengan perangkat pemandu jiwa sederhana yang telah dia distribusikan. Dia membawa komunikator dan menyesuaikan suaranya. Di sini. Ketiga mobil itu berhenti di sisi jalan yang gelap, pintunya terbuka tanpa suara, dan semua pejuang keluar dari mobil. Dengan pengaturan di mobil sebelumnya, semua orang segera mengambil tindakan, menghitung pejuang tingkat hitam. Semua 31 orang dengan cepat terintegrasi ke lingkungan sekitarnya. Saat ini, itu adalah sore hari, dan waktu untuk organisasi perlawanan Tengkorak Hijau untuk bertindak adalah malam ini. Tang Wulin tiba di tempat yang ditentukan sesuai petunjuk dari peta elektroniknya. Ia mengamati sekeliling dan menemukan sudut gelap untuk disembunyikan. Melalui pengamatan sebelumnya dan perkenalan Zi, dia mengetahui bahwa target serangan organisasi perlawanan Tengkorak Hijau adalah teater besar. Akan ada pertunjukan di teater malam ini yang dapat menampung ribuan orang. Dampak serangan teroris di tempat ramai seperti itu tentu saja sangat besar. Tempat di mana Tang Wulin menjaga adalah dinding samping. Karena ini pertama kalinya dia ikut misi, Zi sengaja mengatur tempat yang relatif aman untuknya. Jika semuanya berjalan lancar, dia bahkan tidak akan bertemu musuh di sini. Bayi ada di tempat. Sebuah suara datang dari komunikator di telinganya, dan Tang Wulin juga buru-buru melaporkan situasinya. Putih 3 ada di tempatnya. Dapat dilihat dari peta elektronik bahwa petarung Balai Roh Sekte Dou Spirit kami sepenuhnya siap dalam waktu singkat. Langkah selanjutnya adalah menunggu dengan sabar. Bab 615 level 7 pemasangan tetap Canombal Panduan Jiwa. Tang Wulin tidak pernah menjadi orang yang tidak sabar. Duduk di sudut yang gelap turun, dia diam-diam mengoperasikan Xuan Tian Gong sambil merasakan semua perubahan halus di sekitarnya. Diam-diam menunggu datangnya malam. Menurut berita, organisasi perlawanan Tengkorak Hijau seharusnya sudah diatur sebelumnya di teater, tetapi bagaimana akhirnya akan beraksi masih belum diketahui. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan malam semakin dekat. Kota Xingluo, sebagai ibu kota Kekaisaran Xingluo, dulunya adalah kota terbesar. Pada malam hari, jalanan dipenuhi orang dan terang benderang. Ini adalah waktu yang paling meriah. Teater Bintang adalah teater skala menengah yang mementaskan beberapa drama setiap hari, terutama drama sejarah. Kekaisaran Xingluo memiliki sejarah yang panjang dan terbagi menjadi 2 bagian, kalender lama dan kalender baru. Kalender lama mengacu pada periode sejarah di benua Douluo, sedangkan kalender baru muncul setelah benua Xingluo saat ini. Masih ada waktu sebelum pertunjukan malam ini, namun berbagai persiapan sudah dilakukan di dalam teater. Di lantai bawah tanah Star Theater, penutup lubang saluran air bawah tanah dipindahkan tanpa suara, dan kemudian bayangan hitam keluar darinya. Sesuai rencana. Suara suram terdengar, dan bayangan hitam terus muncul, dan kemudian dengan cepat menghilang. Di teater, seorang pria paruh baya dengan tuxedo hitam sedang melihat naskah di tangannya, tampan, dengan alis agak terangkat, dan berdiri dengan mata sedikit menyipit. Semua pejuang siap, orang-orang datang. Tempat awalnya adalah teater bawah tanah. Pembersihan dimulai. Ada situasi yang sangat rumit di teater Tianxing di bawah tanah, dan pilar beton digunakan sebagai fondasi untuk menopang seluruh teater. Pada saat ini, bayangan hitam terus-menerus melewati pilar-pilar ini, dan bom bundar yang dipandu jiwa ditempelkan padanya. Pada saat ini, di sekitar, sosok bertopeng perlahan menyelinap ke tanah dari kegelapan. Headset Tang Wulin juga berbagi suara, dia berdiri dari tanah dan menunggu dengan tenang. Saya sangat ingin terlibat. Sayangnya, tenaganya masih kurang. Tang Wulin sedikit ingin mencoba, tetapi dia juga memahami pengaturan Dou Huntang. Setelah memiliki armor perang satu kata, Master Jiwa akan memiliki efektivitas tempur dan kemampuan bertahan yang jauh lebih besar, dan keamanan secara alami akan lebih tinggi. Black memberi perintah, dan headset menjadi sunyi. Langkah selanjutnya adalah menunggu. Di Star Theater, penonton mulai masuk. Repertoar hari ini sangat menarik dan merupakan salah satu repertoar terpopuler di Star Theater. Limbing Douluo Huo Yuhao bertarung melawan Raja Naga Hitam. Setelah benua bintang Luo memasuki kalender baru, idola yang paling disembah oleh orang-orang adalah untuk menghentikan musuh menyerang dengan kekuatannya sendiri di masa lalu, dan untuk menjaga Limbing Douluo dari Kekaisaran Bintang Luo, kekuatan yang kuat yang menekan generasi pertama. Di benua bintang Luo, reputasi Limbing Douluo bahkan lebih besar daripada di benua Douluo.
Di atas panggung, beberapa program kecil mulai menghangat. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ada pertarungan sengit di bawah teater. Suara terus berdering di headset Tanggulin. Bunuh satu orang dan bongkar satu bom. Jumlah musuhnya tidak diketahui. Bunuh 3 orang. Ada 4 bom di area nomor 4. Minta untuk dibongkar dan dukung. Musuh telah menemukan kita, percepat tindakan, saya Zi. Semua orang-orang, pergilah sekuat tenaga. Taruh bomnya dulu. Kerja bagus. Hati-hati dengan musuh yang melompati tembok. Cantik, terima kasih Huang Liu. Mengepung area nomor 6 di kanan. Mendengarkan instruksi ini, Tanggulin benar-benar beberapa merasa gatal, pertempuran pasti sangat sengit. Musuh mulai melarikan diri, dan prioritasnya adalah membongkar bom. Petarung putih perifer, saya Zi. Perhatikan area yang Anda pertahankan, dan sejumlah kecil musuh melarikan diri. Setelah ditemukan, bunuh mereka jika Anda bisa. Laporkan situasinya kapan saja. Mata Tanggulin berbinar, dan cahaya di matanya berkedip, dan tubuh naga emas dengan cepat dilepaskan di lengan kanan. Cakar naga emas menunjukkan cahaya keemasan. Di saat yang sama, sedikit cahaya bintang bertahan, 2 armor tempur yang menutupi seluruh lengan kanan dan bahu kanan muncul, dengan cepat menyesuaikan ke kondisi terkuat. Dia baru saja menyelesaikan ini, dan tiba-tiba, dengan desir, sesosok gelap bergegas ke dinding dari dalam teater. Brengsek, ini dari Tang Sekte Dou Soul Hall. Cangkang terpandu jiwa 7 tingkat instalasi tetap siap diluncurkan. Kubur semuanya di dalam. Sebuah suara penuh amarah terdengar di dinding. Cangkang terpandu jiwa 7 tingkat. Tanggulin sangat jelas tentang pemasangan canonbal bimbingan jiwa. Peluru artileri yang dipandu oleh jiwa yang dipasang tetap telah terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman, baik di benua Douluo atau benua Xingluo, mereka adalah senjata yang sepenuhnya dibatasi. Selain militer, tidak ada kepemilikan pribadi yang diperbolehkan. Pada saat yang sama, biaya pembuatan cangkang yang dipandu jiwa tetap tinggi, tetapi kekuatannya juga sangat luar biasa. Tanpa diduga, organisasi Tengkorak Hijau memiliki kemampuan seperti itu dan membawa peluru artileri pemandu jiwa 7 tingkat instalasi tetap ke kota Xingluo. Setelah cangkang terpandu jiwa yang terpasang tetap meledak, apalagi teater di depan Anda, itu mungkin akan menjadi reruntuhan dalam diameter beberapa ribu meter. Apa yang tidak diketahui Tanggulin adalah bahwa serangan yang direncanakan oleh organisasi Tengkorak Hijau terjadi gelombang demi gelombang. Teater bintang awalnya hanya sebagian dari keseluruhan serangan mereka. Sangat sulit untuk membawa peluru artileri berpemandu jiwa 7 tingkat yang terpasang tetap ke kota Xingluo. Itu dibagi menjadi bagian-bagian kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan butuh waktu lama untuk membawanya masuk dan menggabungkannya. Gunakan juga berbagai fasilitas pelindung untuk menghindari deteksi. Organisasi perlawanan Tengkorak Hijau juga bisa dikatakan bermaksud baik. Cangkang terpandu jiwa 7 tingkat yang terpasang tetap ini dipersiapkan untuk kompetisi elit penguasa jiwa senior muda di daratan, yang akan digunakan dalam kompetisi untuk mengikuti kompetisi round robin. Ketika semua elit bersaing, itu akan menimbulkan kerusakan parah pada generasi muda Kekaisaran Bintang Luo. Jadi tidak langsung digunakan. Saat ini, Do Huntang menghancurkan serangan mereka di teater, dan sejumlah besar anggota organisasi Kerangka Hijau terbunuh. Sebagai pemimpin tim, dia sudah kesal. Di saat yang sama, dia juga tahu bahwa Tangmen Do Huntang sedang menatapnya. Bahkan lebih sulit lagi untuk mewujudkan tindak lanjutnya. Itu hanya menjadi jahat pada nyali, dan secara langsung siap untuk mengaktifkan cangkang dipandu jiwa 7 tingkat yang dipasang tetap ini. Dengan kekuatan bola meriam ini, bahkan jika petarung level hitam yang baru saja mendemonstrasikan kekuatan yang kuat bisa melarikan diri, petarung Sekte Tang lainnya pasti akan dikuburkan di teater. Sekte Tang selalu terkait erat dengan pejabat Kekaisaran Bintang Luo. Jika kekuatan Sekte Tang dapat dilemahkan, mereka akhirnya akan sia-sia kali ini. Saat ini, ada sebanyak 4 anggota organisasi perlawanan Tengkorak Hijau yang bergegas ke dinding. Pria berkepala itu mengenakan pakaian hijau tua, tangannya berkedip-kedip, dan meriam besar yang panjangnya lebih dari 1 meter muncul di tangannya. Tanggulin merasakan kulit kepala kesemutan begitu cangkang ini muncul. Pada cangkang-cangkang tersebut terpampang berbagai pola sulap yang memancarkan suasana samar dan suram. Kengerian membuat Tanggulin hanya merasa akan dimusnahkan kapan saja. Ini adalah pertama kalinya dia melihat cangkang terpandu jiwa yang dipasang tetap tingkat tinggi. Bagaimana melakukan? Pada saat ini, di antara 3 orang di dinding, yang berkepala, baju besi perang ungu tua, dengan 7 cincin roh muncul dari tubuhnya, adalah master baju besi perang 2 karakter dari perspektif gaya dan kompleksitas baju besi pertempuran.
Dia membawa meriam panduan jiwa yang dipasang di pundaknya, dan kedua temannya sudah mulai menempatkan benda seperti alas di dinding. Cangkang terpandu jiwa yang terpasang tetap tidak begitu mudah untuk diluncurkan, dan kekuatan destruktifnya sangat besar. Mereka harus melewati pangkalan jika ingin memastikan keselamatan hidup mereka saat meluncurkan. Terburu-buru sekarang? Tang Wulin bertanya pada dirinya sendiri. Kekuatannya sendiri tidak mungkin menghentikan keempat orang ini, mereka semua adalah ahli baju besi pertempuran. Ada juga Master Armor Fighting 2 karakter, ia mengirimkannya sama saja dengan mulut domba.